Berbicara pengelolaan aset, Kalimantan Timur saat ini memang sedang menjadi sorotan begitu ya. Puluhan kendaraan dinas ini terdeteksi masih dikuasai atau juga digunakan oleh pihak yang tidak lagi berwenang. Di sini kita bicara memang aparatur sipil negara yang memang sudah pensiun atau memang sudah habis masa jabatannya, tapi masih menggunakan berbagai fasilitas dari negara. Bahkan memang ada dugaan perubahan identitas kendaraan. Ini pastinya menimbulkan pertanyaan kepada kita semua, bagaimana pengawasan dan memang mekanisme tata kelola aset negara khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya bagaimana strategi penyelamatan aset daerah ini memang agar tertib administrasi dan juga pastinya menuntut transparansi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kita akan bahas selengkapnya topik ini dalam Dialog Publika dengan tema strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pada sore hari ini, sudah bergabung bersama saya di studio TVRI Kalimantan Timur. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu yang pertama, ada Bapak Slamet Sugeng dari Kasubdit Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Selanjutnya ada Bapak Edwin Noviansyah Rahim, Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Edwin. Sore Mbak. Dan selanjutnya ada Ibu Santi Rande, ini dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mula Warman. Selamat sore Ibu Santi. Selamat sore Mbak. Dan kita juga akan membuka line atau WhatsApp interaktif, nantinya akan ada di nomor 081149000046. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan strategi penyelamatan aset Pemprov Kaltim, kita awali dengan tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan. Berikut ini. Pengelolaan aset negara di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama terkait pemanfaatan yang belum optimal bagi keuangan daerah. Sejumlah aset baik berupa lahan maupun kendaraan dinas diketahui digunakan oleh masyarakat hingga pihak tertentu tanpa kontribusi yang jelas terhadap kas daerah. Bahkan dalam beberapa kasus, aset negara dalam bentuk kendaraan dinas masih dikuasai oleh pihak yang tidak lagi berwenang dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini pun bertentangan dengan program prioritas Pemprov Kaltim saat ini, yakni pengamanan dan penertiban aset daerah sebagai bentuk reformasi tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil penertiban dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan puluhan unit kendaraan dinas yang terdeteksi bermasalah dengan kisaran mencapai 85 hingga 89 unit. Bahkan ditemukan pula indikasi perubahan identitas kendaraan seperti penggantian plat dinas menjadi plat pribadi yang menunjukkan adanya upaya mengaburkan status aset. Untuk mengatasi hal ini, sejumlah langkah telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari pemberian peringatan administratif hingga tindakan penarikan paksa terhadap kendaraan yang tak kunjung dikembalikan. Namun, upaya pengamanan aset negara tidak luput dari tantangan, seperti lemahnya pendataan aset di masa lalu hingga adanya celah pemahaman terkait mekanisme pemanfaatan aset oleh pihak tertentu yang berdampak pada sulitnya memastikan kepastian hukum sekaligus optimalisasi nilai ekonomi dari aset yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi daerah. Lantas, langkah apa yang perlu diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan semua aset negara milik Pemprov Kaltim dapat diamankan dan tidak disalahgunakan lagi di kemudian hari? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tadi juga sudah saya informasikan bahwa Anda bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Publika edisi sore hari ini dengan bergabung di telepon atau WA interaktif kami di nomor 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Kita akan langsung ke Pak
Slamet dari BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Pak Slamet berbicara terkait aset daerah. Sebenarnya aset daerah yang diatur dan juga wajib dikembalikan oleh aparatur sipil negara yang memang sudah purna tugas ataupun juga sudah menyelesaikan kewajibannya. Ini apa saja yang harus dikembalikan kepada daerah? Silakan. Baik Bu, sebelumnya mohon izin untuk menyampaikan karena mungkin untuk pengelolaan barang milik daerah kita kompleks Mbak ya. Ada siklus pengelolaan barang milik daerah. Ya pengertian dari barang milik daerah adalah barang yang dibeli dengan APBD atau perolehan lainnya yang sah. Nah, perolehan lainnya yang sah ini ada beberapa termasuk putusan pengadilan, kemudian ada hibah, kemudian ada hasil dari kerjasama pemanfaatan juga termasuk dari barang milik daerah. Barang milik daerah ini diadakan dalam rangka untuk menunjang tugas pokok pemerintahan, Mbak, supaya tugas pokok pemerintahan itu dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dengan barang-barang milik daerah yang kemudian digunakan atau disalahgunakan oleh pihak lain, itu kemungkinan karena memang dulunya penata usahanya belum tertib. Baik. Dan sekarang kita coba untuk tertibkan karena memang kita sudah memiliki regulasi yang jelas, Permendagri nomor 19, kemudian diubah dengan Permendagri nomor 27. Tentu saja mulai siklus pengadaannya dari dari perencanaan pengadaan, kemudian penganggaran, perencanaan ya, pengadaan, kemudian penganggaran, pengadaan, terus penggunaan pemanfaatan, sampai dengan terakhirnya adalah penghapusan posisinya. Nah, kalau kemudian ada aset-aset yang belum optimal, jadi aset itu ada, sekali lagi kami katakan bahwa aset itu sesungguhnya digunakan untuk tusi. Baik. Kalau ada kelebihan atau aset yang berlebihan yang tidak digunakan oleh tusi, oleh pengguna barang, itu wajib dikembalikan kepada gubernur sebagai pemegang kekuasaan barang milik daerah yang kemudian dicatat dalam daftar barang pengelola namanya, Mbak. Nah, aset-aset yang ideal inilah yang bisa dioptimalkan untuk mendapatkan PAD posisinya. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Slamet, jadi memang sejauh ini yang memang paling sering disalahgunakan oleh oknum-oknum ini memang kendaraan begitu ya Pak? Apakah memang ada catatan mungkin dari BPKAD sendiri melihat banyaknya kendaraan dinas yang juga masih digunakan untuk orang-orang yang memang sudah tidak bekerja begitu atau sudah pensiun? Baik Bu, kenyataannya sampai dengan hari ini kalau menurut data yang kita miliki itu masih ada, berdasarkan data 2025 itu ada 98 unit kendaraan yang masih dikuasai oleh pihak pensiunan kebanyakan, Mbak. Baik. Kemudian seiring dengan waktu kita sempat mengamankan sekitar 50, sampai dengan saat ini ada 50, jadi masih ada sekitar 58 yang kita amankan, masih ada sekitar 40 yang terus kita upayakan untuk kita lakukan pengamanan artinya. Nah, dalam pengamanan ini tahapan yang kita lakukan adalah menyampaikan surat teguran kepada yang memegang 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jika tidak maka kita akan eksekusi secara paksa melalui bersama dengan teman-teman dari Satpol PP. Biasanya gitu kayak kemarin BPKAD melakukan pengamanan beberapa aset yang teridentifikasi ada posisinya, kemudian bisa kita ambil. Segera kita lakukan pengamanan 1 kali, 2 kali peringatan, kemudian kita eksekusi untuk kita ambil. Posisinya seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Saya ke Pak Edwin. Ini juga tadi sudah disinggung sedikit terkait dengan memang turun langsung ke lapangan untuk mengamankan aset-aset daerah yang masih dimanfaatkan hingga saat ini. Ini untuk pemanfaatan aset yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya, Pak Edwin. Ini apakah memang masih banyak di lapangan dan bagaimana para oknum-oknum ini juga melihat tindakan dari Satpol PP? Apakah ada perlawanan begitu? Pada saat kita turun di lapangan kemarin ya, ada juga ya gejala-gejala kecil ya, biasa itu adu mulut ya, adu mulut, bahwa kita juga datang ke mereka ini, kita juga dengan pendekatan persuasif dan humanis. Baik. Ya, kita juga menyampaikan bahwa ada SP1, SP2, SP3.
Nah kebetulan tusi Satpol ini kan adalah penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan tertib dan pelindungan masyarakat. Nah jadi karena ini sudah ada surat SK yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur, suka atau tidak suka, mau tidak mau harus kita tegakkan itu, harus kita amankan dan kita laksanakan. Maka tidak ada pilihan lain, jadi harus kita eksekusi. Jadi baik itu secara pada saat di lapangan itu kadang yang pemiliknya ini tidak berada di tempat, kadang ada istrinya, tapi yang istrinya cukup kooperatif, jadi akhirnya dengan sukarela mereka mengasihkan kunci. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih kondisi mobil bagaimana, kalau ada barang miliknya yang punya, yang pemegangnya ya kita kembalikan. Jadi yang hak yang ada di kita ya kita amankan seperti itu. Pak Edwin, untuk mekanisme dari Satpol PP mengamankan hingga memang mengambil tadi aset negara kembali ke pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, ini prosesnya seperti apa mekanismenya? Apakah memang harus ada laporan dulu dari pihak BPKAD, kemudian ke Satpol PP, atau seperti apa mekanismenya, Pak? Yang jelas kita rapat bersama dengan pihak BPKAD dan mungkin juga pengurus barang yang ada di OPD. Karena itu mobil itu tidak terletak hanya di BPKAD, tapi juga di OPD-OPD lain. Baik. Nah kita rapat, jadi itu setelah yang mana sudah ada SP1, SP2, SP3, itu kita segera eksekusi. Nah jadi tinggal keaktifan aja lagi dari teman-teman pengurus barang OPD, itu agar segera menyampaikan. Karena kalau kita tidak menyampaikan, kita tidak tahu nih barang ini masih dikuasai atau tidak. Nah itu kita harapkan kerjasama yang baik dengan teman-teman OPD, khususnya pengurus barang, segera sampaikan kepada BPKAD maupun juga kepada kita. Jadi kita bisa sambil monitor pelaksanaan untuk eksekusinya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ibu Santi dari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mula Warman melihat ini juga memang aset ini masih menjadi sesuatu yang sensitif untuk wilayah Kalimantan Timur begitu ya. Nah ini juga bagaimana melihat aset daerah yang masih digunakan para pejabat publik, khususnya mereka yang memang sudah di masa purna tugas ataupun juga pensiun. Silakan. Iya, sebenarnya terkait dengan pengelolaan aset ya, aset negara maupun daerah, ini adalah merupakan hal yang sebenarnya masalah-masalah yang memang sudah dari dulu ya terjadi, walaupun sebenarnya peraturan itu sudah sangat jelas dibuat oleh pemerintah untuk mengatur terkait dengan itu. Hanya saja ada beberapa oknum yang menyalahgunakan itu, ya mereka yang sudah pensiun masih tetap menggunakan aset-aset negara atau daerah itu ketika mereka sudah tidak menjabat gitu. Tapi ini satu hal yang sebenarnya mungkin perlu menjadi perhatian juga dari pemerintah. Ada yang something wrong gitu ya, ada sesuatu yang salah dalam prosedur gitu ya, umpama pengimplementasian dari kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan yang sudah dibuat gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya para pejabat ketika masih menjabat dan mendapatkan fasilitas negara atau daerah lewat khususnya ya pengadaan kendaraan dinas gitu ya. Karena ini kalau aset negara atau daerah yang paling mudah disalahgunakan itu yang bergerak. Kalau yang tidak bergerak masih aman ya, karena kan dia nggak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kayak kendaraan, mobil, motor dan lain sebagainya itu karena bergerak itu biasanya masih agak susah untuk ditelusuri biasanya. Nah hal ini yang harusnya mungkin perlu menjadi perhatian pemerintah ketika khususnya pemerintah daerah ataupun negara terkait dengan pengimplementasian aturan-aturan yang sudah ditetapkan atau dibuat. Bisa saja ini terjadi karena belum adanya sosialisasi yang mendalam kepada para pejabat ketika mereka menjabat dan memperoleh fasilitas negara, sehingga mereka belum memahami secara detail tentang aturan-aturan dalam penggunaan fasilitas-fasilitas atau aset-aset negara atau daerah itu. Sehingga ya banyak mungkin para oknum yang merasa bahwa ketika mereka memperoleh itu karena itu sebagai bagian reward gitu ya dari pemerintah atas
jasa ataupun jabatan yang sudah mereka kerjakan ya gitu ya, mereka sudah mengabdi di situ. Nah, hal ini yang perlu ada pendampingan mungkin dalam masa-masa ketika oknum tersebut masih menjabat, sehingga ataupun mungkin di awal ketika menerima fasilitas ini, para pejabat itu harusnya punya tanda kontrak gitu ya, bahwa dan diberi pemahaman, sosialisasi yang mendalam dan detail tentang peraturan-peraturan ini. Karena sebenarnya aset peraturan pemerintah itu sudah sangat cukup banyak yang mengatur tentang ini. Saya searching tadi dan begitu banyak di dalam sudah mengatur, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, kemudian juga ada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset negara dan daerah. Itu kemudian ada juga peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2016 ya. Jadi sudah banyak peraturan-peraturan, bahkan peraturan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri itu juga sudah ada ya untuk mengatur terkait dengan ini. Nah, kurang apa lagi sebenarnya ya, sudah secara detail dijelaskan tentang pengelolaan ya, penggunaan dan juga pemeliharaan ya terkait dengan aset negara atau daerah ini. Tinggal itu tadi di lapangan oknum-oknum inilah yang kadang-kala menyalahgunakan hal itu. Mungkin itu ya yang menjadi bagian yang perlu diperhatian juga. Pengimplementasian sebuah peraturan atau kebijakan itu juga harus dibarengi dengan sosialisasi yang jelas, detail, sehingga setiap baik pembuat kebijakan maupun yang akan mengimplementasikan itu dan juga kelompok sasaran yang akan menerima kebijakan tersebut itu memahami semuanya dengan baik. Dan tentunya kalau kita sudah paham semuanya dengan baik dan detail, ya kemungkinan besar hal-hal ini tidak akan lagi terjadi sebenarnya. Mungkin baik. Itu. Terima kasih Ibu Santi. Ini juga menarik untuk dibahas bersama Pak Slamet. Apakah kemudian untuk aparatur sipil negara yang memang sudah bekerja selama bertahun-tahun ini juga ada pemberian informasi maupun juga sosialisasi terkait dengan memang aset negara itu tidak bisa dimiliki secara pribadi, atau memang ada peraturan khusus yang mengatur tentang hal itu? Ini seperti apa Pak Slamet? Silakan. Baik Bu, kalau terkait dengan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, kita mengenal adanya yang disampaikan oleh Ibu tadi, ada PP 27 yang kemudian dirubah dengan PP 28, kemudian dijabarkan dengan Permendagri nomor 19, ya, karena ini barang milik daerah, yang kemudian diubah dengan Permendagri nomor 7, kemudian kita jabarkan ke dalam bentuk Perda nomor 3 tahun 2023. Di sana sudah jelas sebenarnya Bu, di dalam subbagian pengamanan barang milik daerah itu sudah jelas bahwa barang milik daerah itu wajib diamankan oleh, ada dua yang menggunakan pengamanan adalah pengguna barang dan pengelola. Pengguna barang itu kepala SKPD. Kepala SKPD itu wajib mengamankan barang-barang yang ada dalam penggunaan dan penguasaannya, termasuk kendaraan dinas. Kemudian yang dikelola oleh pengelola adalah barang-barang yang idle tadi Bu. Barang-barang yang idle itu tercatat di dalam daftar barang pengelola. Itu adalah barang-barang yang tidak digunakan oleh untuk TUSI oleh SKPD. Nanti di daftar barang pengelola itu kalau diperlukan oleh SKPD, kita akan serahkan ke SKPD-nya. Terkait dengan itu, kenapa kok masih ada kendaraan yang dikuasai oleh pensiunan misalnya Bu ya. Padahal di dalam regulasi sudah jelas kapan mereka harus menyerahkan. Bahkan rumah dinas pun 6 bulan sebelum beliau pensiun, ya sudah harus dicabut SIP-nya. Begitu juga kendaraan, seharusnya begitu pensiun, kendaraan-kendaraan itu ya harus diserahkan karena akan digunakan oleh pejabat yang baru kan gitu. Baik. Posisinya sebelum ada penggantian yang baru, atau karena di dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, ketika barang itu masih efisien dan efektif untuk menunjang TUSI, maka dia akan dioptimalkan untuk menunjang TUSI. Terhadap barang-barang yang kita tarik kemarin, itu juga kalau dia masih bisa digunakan untuk operasional TUSI, kita akan serahkan kepada SKPD yang memerlukan. Tetapi terhadap barang yang tidak lagi layak untuk digunakan untuk TUSI, itu kita lakukan pemindatanganan. Kita akan lelang, kita jual Bu, posisinya seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau terkait dengan kenapa kok masih ada, sebenarnya aturannya sudah jelas, implementasinya juga sudah jalan, hanya saja tergantung kepada pribadi-pribadi pejabat ya yang pensiun itu. Apakah mereka
Argumentasi mereka kalau dulu-dulu Bu ya, argumentasi mereka adalah karena ini mau didum gitu kan. Iya. Ini saya dum gitu kan. Tapi kalau regulasi yang sekarang tidak ada lagi yang namanya dum Bu. Baik. Semua kendaraan dinas itu dilakukan lelang. Baik, Jadi, baik Pak Slamet. ya, Nanti kita itu akan kira-kira. perjelas setelah jeda pariwara berikut ya Pak. Kita masih akan kembali membahas terkait strategi penyelamatan aset Pemprov Kaltim. Anda juga bisa bergabung nantinya untuk WhatsApp ataupun juga telepon interaktif bersama kami. Namun tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas strategi penyelamatan aset Pemprov Kaltim. Sebelum kita lanjut perbincangan terkait dengan strategi penyelamatan aset Pemprov Kaltim, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam Dialog Publika dengan line interaktif atau WA interaktif di nomor 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Kita akan lanjutkan sedikit perbincangan kita sebelum jeda pariwara tadi terkait dengan DOM ya Pak, itu bahwa mungkin di regulasi yang terdahulu itu boleh memang dengan berbagai catatan ini para purnawirawan bisa memiliki aset negara. Tapi ini memang sudah ada perubahan begitu ya Pak, mungkin boleh dijelaskan dulu silakan. Baik Bu. Di Permendagri nomor 19, Permendagri nomor 7 itu proses untuk kendaraan-kendaraan yang diperhitungkan sudah tidak layak lagi untuk operasional menunjang tugas pokok pemerintahan itu dilakukan pemindatanganan dalam bentuk dijual dengan cara lelang Bu, posisinya. Dan untuk nilai lelangnya pun harus melalui appraisal. Lelangnya pun harus melalui pejabat lelang gitu kan posisinya. Jadi untuk penilaiannya harus pejabat penilai publik atau penilai pemerintah yang ada di DJKN. Kalau untuk penjualannya pun tidak bisa kita face to face, harus Kepada satu orang lelang, gitu ya, baik. harus melalui lelang. Siapapun yang mau membeli kendaraan dinas atau membeli kendaraan pemerintah yang dilakukan penjualan harus melalui ikut lelang di dalam prosedur lelang yang dilakukan oleh KPKNL biasanya. Baik, tapi memang sekarang sudah tidak diberlakukan lagi hal seperti itu atau masih ada Pak? Masih ada, di dalam regulasi itu masih ada untuk sekretaris daerah masih ada, kemudian untuk gubernur dan wakil gubernur serta DPR dan wakil DPR masih diperkenankan untuk dulu. Baik, terima kasih Pak Slamet. Kita juga akan membahas sedikit bersama Pak Edwin. Ini juga melihat kondisi langsung di lapangan, apakah sering juga ditemui para pengguna kendaraan dinas yang memang bukan haknya begitu, ini melakukan perubahan kepada jenis kendaraan, baik itu mungkin plat nomor ataupun juga warna atau mungkin penyalahgunaan dalam bentuk lainnya, apakah masih sering ditemui Pak Edwin? Ya, masih kita sering temui. Itu salah satunya kemarin itu di Pasir. Di Pasir itu digunakan, itu masuk untuk di kebun sawit. Baik. Digunakan di kebun sawit. Itu juga terus yang kedua di lokasi tambang di Kota Barat. Itu juga sudah dimodifikasi tapi akhirnya berhasil kita amankan. Sudah kita kembalikan, kita tarik. Dan juga kebanyakan juga ada juga untuk jadikan pengetap. Mobil itu untuk jadikan untuk pengetap juga ada. Baik. Jadi dimodifikasi tangki-tangkinya itu juga ada. Tapi sudah kita amankan juga seperti itu. Nah jadi yang banyak terjadi adalah pengelabuan plat. Baik. Nah, jadi yang hitam menjadi putih. Nah itu kan kewenangan itu kalau sudah kewenangan dari lantas itu bisa aja ditilang itu. Kalau sewaktu-waktu, kalau misalnya tuh ketemuan pas saudara razia bisa ditilang seperti itu. Baik, ya. Pak Edwin. Apakah kemudian dari pihak Satpol PP sendiri melihat ketika memang dilakukan pengamanan begitu Pak, apakah memang ada mungkin ekspresi marah ataupun juga tidak terima begitu dari pihak-pihak yang memang menggunakan barang-barang tersebut, dan apakah memang dari Satpol PP ini treatmentnya seperti apa? Apakah diarahkan ke dinas terkait atau ini seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di Satpol PP? Silakan. Yang jelas kita kalau sudah ada kejadian kayak begitu, yang jelas kita amankan dulu tuh.
Barang kita ya? amankan dulu. Setelah itu kita berkoordinasi dengan OPD yang pemangku. Baik. Nah, jadi itu kita jelaskan nanti yang karena bagaimanapun OPD pengampu lah yang harus bertanggung jawab. Kita hanya mengamankan. Baik. Nah, nanti masalah nanti berkaitan dengan sanksi atau misalnya ganti ruginya terhadap kerusakan yang digunakan, ya kembali ke OPD pemangku seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edwin, Ibu Santi. Ini gimana menanggapi bahwa memang masih banyak oknum-oknum. Tadi kalau dari penjelasan Pak Slamet dan juga Pak Edwin memang sudah dari sisi peraturan ini memang sudah banyak yang diperbaharui dan juga tidak semua jabatan ini boleh dilakukan DOM begitu. Mungkin dari sisi akademisi melihatnya seperti apa? Ibu Santi silakan. Iya, pada dasarnya sebenarnya terkait dengan peraturan-peraturan regulasi yang sudah dibuat untuk proses pengelolaan aset negara atau daerah ini kan sesuatu hal yang memang sudah cukup ideal ya istilahnya, bahwa tinggal mungkin dalam tataran pelaksanaannya saja yang perlu ada hal yang serius dan juga tegas ya dalam hal pelaksanaan atau implementasi daripada peraturan-peraturan yang sudah dibuat ini. Karena ya seyogianya kalau peraturan itu sudah dibuat tetapi tidak diterapkan dengan tegas di lapangan, nah itulah yang membuat oknum-oknum itu bisa leluasa untuk menggunakan hal itu. Jadi memang sebuah peraturan itu pasti ada sanksi sebenarnya yang harus dipenuhi untuk hal-hal yang dilanggar dari peraturan itu sendiri, dan itulah yang harusnya secara tegas dieksekusi oleh pihak-pihak yang memang terkait dengan hal tersebut. Jadi di sini kalau seperti tadi ada Satpol PP yang nantinya akan mengeksekusi hal-hal yang istilahnya ketika sudah prosedur atau mekanisme sudah dilakukan baik SP1, SP2, SP3 dan akhirnya harus dieksekusi secara paksa, maka itu juga harus diberlakukan begitu dengan tegas. Dan juga mungkin ke depannya terkait dengan hal ini juga perlu menjadi perhatian buat seluruh pejabat ya, khususnya di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan penggunaan aset-aset negara atau daerah khususnya dalam kendaraan dinas ini mungkin perlu ada pembekalan ya sebelum mereka menjabat, dan biasanya begitu ya dengan zaman Presiden Prabowo ini setiap pejabat-pejabat daerah itu biasanya akan ada pembinaan gitu ya seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden selama ini untuk kepala-kepala daerah, dan mungkin itu juga harusnya diberlakukan di setiap daerah gitu ya dalam hal bagaimana merefresh pengetahuan para pejabat yang nantinya akan memangku jabatan tersebut untuk peraturan-peraturan yang memang sudah berlaku gitu ya, yang sudah ada dan sudah ditetapkan, dan itulah yang harus mereka pahami dengan baik. Ada sanksi di dalamnya ketika mereka tidak mematuhi hal tersebut. Jadi mungkin perlu ada penegasan ya mungkin, dan juga eksekusi yang betul-betul diterapkan sesuai dengan isi dari peraturan tersebut. Mungkin itu ya yang perlu karena memang sebenarnya yang bermasalah ini biasanya hanya beberapa oknum begitu ya, yang lainnya sih sudah cukup baik. Tapi kadang-kala bermasalah dengan beberapa oknum ini yang kadangnya susah untuk diselesaikan gitu ya, karena itu tadi ya sudah ada penggunaan fungsi-fungsi lain untuk aset-aset negara atau daerah ini ya, untuk hal lain ya, untuk pribadi dan lain sebagainya. Mungkin itu kali ya, Mbak. Terima kasih ya. Bu Santi. Kita kembali ke Pak Slamet. Ini kita tadi juga sedikit disinggung oleh Bu Santi berbicara terkait dengan sanksi, dan Pak Edwin juga sudah menyampaikan bahwa itu nanti akan dikembalikan ke OPD masing-masing. Apakah kemudian dari OPD ada sanksi khusus terkait memang dengan mereka yang juga sudah lewat cukup lama masih menggunakan barang ataupun juga aset negara? Apakah ada sanksi hukum ataupun juga teguran yang diberlakukan baik dari OPD maupun juga dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Baik Bu, kalau aset-aset yang digunakan oleh pihak pensiunan itu memang di dalam regulasi yang ada itu kita hanya diwajibkan untuk melakukan penarikan. Kemudian dengan tahapan-tahapan seperti yang disampaikan oleh Pak Edwin tadi, diberikan 1, 2, 3, kalau tidak dieksekusi posisinya. Itulah yang ada. Terhadap sanksi, karena beliau sudah pensiun mungkin kan tidak mungkin kita bisa menerapkan sanksi kepada yang sudah pensiun posisinya. Oke. Okay. Jadi memang kembali ditarik begitu ya Pak ya, dan juga memang harus mempertanggungjawabkan tadi ganti rugi dalam artian
kendaraan tersebut mungkin sudah tidak dalam kondisi primanya lagi begitu ya. Baik, Pak Slamet, ini juga menarik membahas bahwa apakah dari 90 sekian kendaraan, apakah memang ini ditemukan baru beberapa tahun terakhir ini atau memang sudah dari pengadaan di tahun-tahun sebelumnya gitu? Pak Slamet, silakan. Ini di awal tahun 2025 ya, 2025 Pak Gubernur menjabat, beliau minta agar semua kendaraan dilakukan inventarisasi karena terkait dengan penggunaan dan efisiensi. Sehingga kemudian salah satunya yang bisa kita dapatkan adalah data aset-aset kendaraan yang kemudian masih digunakan oleh pensiunan gitu atau tidak gunakan untuk tusi. Nah, jumlahnya yang kita dapatkan waktu itu ada 98. Nah, sedikit demi sedikit karena ini kewajiban untuk melakukan pengamanan itu sebenarnya posisinya ada di SKPD-nya, Bu. Baik. Posisi ada di SKPD-nya, kepala dinasnya. Nah, ini sangat erat sekali dengan kepedulian dari kepala dinas yang kebetulan kendaraannya dibawa oleh pensiunan itu. Mungkin dibawanya ketika bukan beliau ya. Baik. Tapi kan pada saat ini kemudian terdata sekian jumlahnya 98. Ini masih ada, sudah 58 kita sempat amankan sampai dengan saat ini masih ada 40. Ini PR kami selaku pejabat penatausahaan di BPKAD itu namanya pejabat penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian serta mendorong supaya aset itu dilakukan penatausahaan seperti peraturan yang berlaku. Baik. Itu kira-kira gitu, Bu. Terima kasih Pak Slamet. Pemirsa, kita juga masih mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di WA ataupun juga telepon interaktif di nomor 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Saya kembali ke Pak Edwin. Ini juga sering turun langsung ke lapangan, apa tantangan ataupun juga hambatan yang paling sering ditemui ketika melakukan penindakan di lapangan, Pak Edwin? Kalau hambatan pertama yang kita hadapin adalah senior. Itu senior. Jadi antara EU dan Pak EU. Tapi antara rasa kita sungkan gitu ya. Tapi kalau ini kita melaksanakan tugas, sudah ada SK Pak Gubernur, SP1, SP2, SP3, kita tidak ada alasan lagi untuk EU pakai EU. Suka tidak suka harus kita amankan. Jadi kita tarik itu. Yang kedua, kadang perlawanan mereka minta sedikit lagi minta tengah waktu. Tengah waktu itu selalu tengah waktu dan tengah waktu. Nah, kita sudah cukup sabar nih, artinya sudah cukup dari SP1 ke SP2 itu ada jeda semua. Baik. Sampai ada SP3, artinya sudah cukup lah kesabaran kita sebagai pemerintah dan maka langsung kita eksekusi seperti itu. Nah, itu yang jadi tantangan-tantangan kita. Ada yang kooperatif, ada juga yang tidak kooperatif seperti itu. Dan merasa jadi cerita kadang-kadang ini kalau enggak bukan saya, ini karena perjuangan ini gitu loh. Baik. Seperti itu, Bu. Jadi Mbak, tantangan kita seperti itu. Baik. Tapi kita tetap laksanakan tugas sesuai prosedur seperti itu. Baik, Pak Edwin. Apakah kemudian berbicara koordinasi dengan berbagai OPD ataupun juga pemangku kepentingan lainnya, ini ketika melakukan penindakan, tadi juga seperti dibilang bahwa ada yang melakukan ini bahkan masuknya ke kriminal, bahwa mereka juga sudah mulai mengganti baik itu mungkin warna ataupun juga plat mobil. Ini koordinasinya dengan pihak-pihak seperti Ditlantas mungkin, ini seperti apa, Pak? Silakan. Yang jelas kita kembalikan selaku di pejabat penata usaha kan ada di BPKAD. Baik. Nanti tergantung dari BPKAD apakah mereka mau mengadukan tindak pidana itu kembali ke BPKAD. Karena pejabatnya itu ada di selaku pejabat penata aset daerah. Baik, jadi memang ketika tindakan itu ditemukan dilaporkan terlebih dahulu ya, jadi tinggal kembali. BPKAD aja lagi mau membuat laporan atau tidak tergantung dari BPKAD seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ini juga menarik Bu Santi bahwa tindakan sudah
dilakukan, regulasi juga tadi sudah cukup jelas dan juga mengikat, sosialisasi juga bahkan sudah dilakukan. Apakah kemudian mungkin saat ini digitalisasi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa ini juga sudah mulai diimplementasikan dan mengurangi angka bahwa pemanfaatan aset-aset yang dimanfaatkan oleh orang yang sudah tidak bekerja ini sudah mulai berkurang begitu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat perkembangan ya dari pemerintah provinsi sendiri, dan saya juga sudah searching sebelumnya tadi ya terkait dengan upaya pemerintah provinsi, sebenarnya sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, bahkan dalam pengamanan aset atau pengidentifikasian aset itu juga sudah dikelola secara digital gitu ya untuk saat ini gitu ya. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Pak Slamet juga bahwa sebenarnya kasus-kasus ini kan sebenarnya kasus-kasus yang sudah lama gitu ya. Artinya pada periode pemerintahan sebelumnya gitu ya, sehingga masih ada tunggakan-tunggakan dalam pengembalian aset-aset daerah tersebut, negara atau daerah tersebut. Nah, untuk saat ini mungkin ke depannya saya selaku pengamat melihat bahwa ini akan semakin berkurang ya dengan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi ya, baik penegakan perda aset daerah itu sendiri, kemudian digitalisasi penata usahaan aset itu sudah dilakukan juga, optimalisasi aset idle ini juga ya, ini ada untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu lewat lelang, penandatanganan PKS dan dengan BPN juga sudah dilakukan, kemudian penertiban kendaraan dinas tadi ya lewat Satpol PP juga sudah juga berkolaborasi dengan itu, dan pengawalan proses sertifikasi aset-aset daerah lainnya. Jadi sebenarnya ini merupakan satu hal terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk meminimalisir terkait dengan kasus-kasus tadi itu ya, oknum-oknum yang masih menggunakan fasilitas atau aset negara atau daerah pada saat mereka sudah tidak menjabat. Jadi ini yang perlu terus dikembangkan, artinya dengan perkembangan teknologi yang ada, juga dengan kemampuan kapasitas sumber daya manusia yang terus meningkat, saya berpikir bahwa ke depannya ini juga akan semakin kecil kasus-kasus ini lagi ke depannya. Dan berharap ini akan menjadi bagian yang terus ditingkatkan oleh pemerintah provinsi sendiri dalam pengamanan atau pengelolaan aset daerah atau negara ini. Karena memang ini terkait dengan nantinya, ya itu tadi, kita berupaya bahwa semua yang dikeluarkan oleh negara menggunakan uang negara atau daerah itu harus dikembalikan kepada negara dan daerah untuk ya kepentingan semua masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya boleh digunakan oleh seseorang gitu ya, apalagi dia sudah tidak menjabat. Jadi ini perlu hal yang mungkin terus dikembangkan dengan baik oleh pemerintah provinsi untuk dapat juga bagaimana aset-aset daerah atau negara ini dapat juga menghasilkan peningkatan PAD lewat dan peningkatan optimalisasi pelayanan publik ya untuk aset-aset yang sudah dikeluarkan menggunakan uang negara atau daerah. Mungkin itu sih yang perlu ditingkatkan ya, karena hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi ini sudah cukup baik, tinggal bagaimana mengeksekusi apa yang sudah dilakukan ini, meningkatkan itu sehingga meminimalisir hal-hal tadi terkait dengan penyalahgunaan aset negara dan daerah. Baik, terima kasih Ibu Santi. Kita juga masih akan kembali berbincang terkait strategi penyelamatan aset Pemprov Kaltim. Anda juga masih bisa bergabung bersama kami lewat telepon ataupun juga WA interaktif di nomor 081149000046. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga masih mengajak Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Anda bisa menghubungi nomor telepon atau WA interaktif di nomor 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Ini juga menarik untuk dibahas bersama dengan tiga narasumber kami terkait dengan semangat dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan pendapatan PAD yang bisa masuk ke kas daerah. Ini juga Pak Slamet mungkin bisa menjelaskan bahwa apa saja aset-aset negara yang memang masih bisa dimanfaatkan dan berpotensi untuk menjadi masukan PAD bagi
Provinsi Kalimantan Timur. Silakan. Ibu, terkait dengan pemanfaatan, itu pemanfaatan bisa dilakukan oleh pengguna barang maupun oleh pengelola. Aset-aset yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan PAD yang ada di pengguna barang adalah aset yang masih digunakan untuk TUSI, tetapi sebagiannya bisa untuk dioptimalkan. Baik. Misalnya saja ada kantor yang mempunyai ruang pertemuan yang cukup besar, kemudian ruang parkir juga besar, dia bisa menghasilkan PAD melalui retribusi. Misalnya disewakan untuk pernikahan dan lain sebagainya. Dan itu harus ditetapkan di dalam perda retribusi, berapa per jamnya atau per harinya, posisinya seperti itu, Bu. Kemudian ada juga aset-aset yang idle yang posisinya ada di pengelola. Karena kalau aset idle, aset yang berlebihan di SKPD, itu sesuai regulasi harus diserahkan kepada gubernur. Kemudian dicatat di dalam daftar barang daftar barang pengelola namanya. Nah, aset-aset yang idle itu saat ini dioptimalkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui pola pemanfaatan. Bisa dalam bentuk sewa, bisa dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, bisa dalam bentuk bangun guna serah, kemudian bisa juga dalam bentuk KSPI. Aset-aset yang idle ini juga bisa menjadi aset yang kemudian jika memang lebih strategis untuk dikelola oleh BUMD, maka dia diikutkan dalam penyertaan modal. Jadi lebih leluasa. Kalau sekarang kan ada istilah KSPI ya, istilahnya itu properti investasi, Bu. Baik. Properti investasi itu tuh memang aset-aset yang memang betul-betul digunakan untuk menghasilkan PAD gitu. Baik. Pastinya seperti itu. Pada saat ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah misalnya di posisi di Karyango di Balikpapan, Bu ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depan akan membuat rencana untuk pemanfaatan aset di sana sebagai kawasan industri. Baik. Dan sudah ada perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Begitu juga kawasan industri yang ada di Kutai Timur. Itu juga kita punya beberapa aset yang pada saat itu kita coba untuk kita optimalkan dan masih dalam proses untuk pemanfaatan gitu, Bu. Baik, Pak Slamet. Kalau kita bicara selain kendaraan, apa aset yang memang masih menjadi permasalahan mungkin dari BPKAD melihat apakah mungkin itu dengan hak guna lahan ataupun juga hal-hal lainnya yang memang masih menimbulkan permasalahan begitu Pak untuk ditarik retribusi atau sebagainya. Silakan. Persoalan aset ini terkait dengan kendaraan ya. Kalau kendaraan itu ya masalahnya ketika dia tidak digunakan oleh TUSI tapi digunakan oleh yang lain gitu, digunakan untuk yang lain. Misalnya seperti tadi kita bahas masalah kendaraan yang dibawa oleh pensiunan. Baik. Nah, yang seharusnya sudah dikembalikan untuk terkait dengan kendaraan-kendaraan. Atau kendaraan-kendaraan yang berlebihan di SKPD itu kita coba untuk kita tarik, Bu. Misalnya standar untuk SKPD ini itu untuk mobil jabatannya sekian, kan ada mobil jabatan kan ada standar untuk CC-nya, Bu ya. Baik. Standar untuk CC-nya. Nah, di situ ada berapa pejabat yang memerlukan, kemudian ada berapa kendaraan. Itu oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur saat ini kalau yang berlebihan kita tarik. Kemudian kita serahkan kepada SKPD yang memang kekurangan. Apalagi pada saat ini ada SKPD baru yang baru dibentuk. Seperti misalnya Dukcapil, Bu ya. Iya. Nah, itu kan baru kita bentuk, kemudian kita juga perlu kendaraan. Nah, ini kita suplai dari tarikan dari SKPD yang memang kelebihan kendaraan, kita tarik kemudian kita serahkan kepada SKPD yang memerlukan. Baik, jadi memang mengurangi pengadaan barang dan jasa yang baru begitu ya Pak, jadi memang memanfaatkan yang lama. Kalau memang barang milik daerah itu tidak membebani untuk pemeliharaannya, Bu. Baik. Lebih efisien digunakan. Tapi ketika tidak efisien untuk kita gunakan, pilihan kita adalah kita jual. Baik. Terima kasih Pak Slamet. Ini juga menarik Pak Edwin. Bagaimana dukungan Satpol PP melihat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memang saat ini tengah menggalakkan PAD harus datang dari berbagai lini baik itu dari pemerintahan maupun juga di masyarakat. Pemanfaatannya ini sedang dioptimalisasi begitu. Dari Satpol PP melihatnya seperti apa? Silakan. Saya melihatnya ya kalau untuk mendukung optimalisasi dan peningkatan PAD
saya sependapat. Termasuk juga salah satunya dengan adanya masih mobil-mobil yang dikuasai oleh para pensiunan. Itu lebih baik kalau saran, kalau boleh pakai sistem sewa. Baik. Jadi dikenakan disewa pada saat mereka sudah tidak lagi menjabat, itu dihitungnya pada saat menjabat. Nah di situ mulai dihitung sewanya, berapa besarannya sewanya nanti akan dihitung oleh dari teman-teman dari BPKAD. Begitu juga dengan aset-aset kita, lahan yang digunakan oleh pihak lain, contoh seperti di Taman Bunga. Nah itu juga bisa kita kasih dibuatkan tarif sewa juga, penggunaannya berapa. Juga termasuk juga ada aset-aset di kantor, misalnya ada kantin juga, ini kantin yang dikelola oleh pihak lain atau pihak dharma wanitanya juga, mungkin itu juga bisa dikenakan tarif retribusi juga untuk menambah istilahnya itu pundi-pundi untuk pendapatan asli daerah seperti itu. Baik. Itu sih saran kami untuk dari Satpol PP seperti itu. Baik, Pak Edwin, apakah ada target dari bidang Trantibum dalam penyelamatan aset di 2026 ini? Target ke depannya seperti apa, Pak? Target kita cukup banyak ya, target kita, terutama tanah-tanah yang lahan-lahan kita yang dikuasai oleh pihak lain. Itu juga ada laporan juga dari teman-teman BPKAD, kami siap tindak lanjutin. Jadi kami yang penting kita jangan menunda-nunda, karena kalau kita menunda-nunda kita akan terbawa oleh waktu. Nah jadi waktu kita tentukan, jadi kita punya target, kalau bisa selesai tahun ini kita selesai seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edwin. Dari Ibu Santi melihat bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini juga sudah mulai menyadari bahwa PAD bisa datang dari berbagai lini di pemerintahan begitu. Apakah dari pengamat kebijakan publik sendiri melihat ini juga bisa menjadi peluang yang bagus untuk kemajuan daerah khususnya Kalimantan Timur? Iya, saya pikir ini juga merupakan satu hal yang baik untuk dikembangkan ya, maksudnya ke depannya. Karena memang ya segala sesuatu yang sudah dikeluarkan oleh negara atau daerah itu harus bisa juga kembali dapat meningkatkan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya dalam PAD dan lain sebagainya. Nah mungkin juga perlu karena seperti tadi yang dijelaskan Pak Slamet bahwa sebenarnya banyak aset-aset daerah, negara dan daerah itu yang bisa digunakan juga oleh masyarakat umum. Tapi mungkin perlu diperhatikan juga terkait dengan pemeliharaan terkait dengan aset-aset tersebut, karena biasanya memang masyarakat mau menggunakan itu ya, tetapi itu tadi mau melihat dengan apakah itu bersih, baik gitu ya, gedungnya masih bagus ya, mungkin lokasi tanahnya strategis dan lain sebagainya ya. Artinya itu juga perlu diperhatikan supaya nilai jual atau nilai sewanya itu akan meningkat gitu ya. Karena banyak saya lihat juga fasilitas-fasilitas atau aset-aset dari negara dan daerah ini yang ada sebagian yang dikelola dengan baik, dipelihara dengan baik, tapi ada sebagian yang begitu terabaikan ya. Kalau kita melihat sih beberapa ya, seperti kalau kita melihat gedung sarana olahraga yang ada di Palaran ya, itu kan seperti terbengkalai gitu ya, dan sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan pendapatan dari pengelolaan itu gitu ya, mungkin memberikan kepada pihak, dan mungkin kalau dari pihak pemerintah sendiri anggaplah ini bisa dikolaborasi dengan pihak swasta dalam hal proses pemeliharaan sehingga hal ini bisa menjadi lebih baik, dan ketika itu sudah baik itu pastinya akan dilirik oleh banyak orang gitu, karena memang kita melirik sesuatu yang baik gitu, tapi kalau dalam kondisi tidak terpelihara dan lain sebagainya ya kemungkinan besar orang juga tidak akan melirik itu. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh pihak pemerintah, perlu ada hal-hal yang memang diseragamkan ya, artinya aset-aset itu perlu dipelihara secara keseluruhan, bukan hanya pada bagian-bagian yang memang mungkin dianggap strategis dan lain sebagainya. Baik. Supaya itu bisa menjadi pendapatan lagi buat daerah gitu. Baik, terima kasih Bu Santi. Dari Pak Slamet, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait dengan strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur? Silakan. Baik Bu, yang perlu diperhatikan karena pengamanan barang milik daerah ini kan bukan cuma di pengelola, tapi lebih banyak ada di pengguna. Jadi kepada seluruh kepala SKPD sebagai pengguna barang agar mereka lebih perhatian terhadap untuk pengamanan barang-barang milik daerah yang berada dalam kewenangan
ke penggunaan dan kewenangannya. Jadi beban untuk pengamanan barang milik daerah itu sebenarnya bukan di pengelola, tapi posisinya ada di pengguna. Baik. Lebih banyak di pengguna karena mereka yang menggunakan barang itu, Bu. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Kemudian untuk bagi para pensiunan atau pejabat yang masih membawa kendaraan, ya kita harapkan dengan rela hati untuk segera mengembalikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jangan sampai nanti teman-teman Satpol PP yang mendatangi, gitu kan. Terima kasih saja, Bu. Terima kasih Pak Slamet. Pak Edwin, apa yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Ya, pertama kami selaku tim penertiban dan pengamanan aset daerah, kita berharap barang yang kita titipkan ini selalu terjaga dan kondisi dengan baik. Yang kedua, kepada para pensiunan kita harapkan dapat swadaya mandiri untuk dapat menyerahkan kendaraannya kepada SKPD yang selaku pengguna, dan juga diharapkan kerjasama juga kepada para SKPD pengguna untuk dapat menyerahkan data-data aset-asetnya yang mana yang masih belum dikembali ya. Baik. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kita harapkan juga pemerintah provinsi agar lebih banyak mengadakan event-event ya, sehingga untuk event yang untuk misalnya kayak seperti kita contoh DPRJ nih, kita itu dalam waktu 1 bulan gitu kan, sehingga kalau kita hanya jeda waktu 1 minggu atau mungkin di bawah 1 minggu, sehingga kurang gitu. Jadi kurang begitu banyak menambah pemasukan gitu, terutama untuk PAD. Jadi hanya sekedar ya yang penting ada gitu, selesai gitu. Tapi kita untuk jangka panjang ada gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Edwin. Ibu Santi, waktu kita singkat, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Silakan Ibu. Ya, pada dasarnya selaku pengamat kami dan juga mewakili masyarakat bahwa sinergitas atau kolaborasi antara pihak pemerintah dan juga stakeholder yang lain itu dalam pengelolaan aset negara ataupun daerah itu harus terus ditingkatkan gitu ya, dan sehingga pemanfaatannya itu nanti fungsi-fungsinya itu boleh dimaksimalkan, terlebih khusus untuk itu tadi peningkatan pendapatan daerah demi untuk kebutuhan masyarakat ya, untuk membiayai kebutuhan masyarakat, karena memang pada dasarnya semua yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan itulah yang perlu dijaga dan kita realisasikan itu untuk masyarakat ya. Terima kasih Bu Santi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Slamet, Pak Edwin, dan juga Ibu Santi yang sudah bergabung bersama kita dalam Dialog Publika membahas terkait strategi penyelamatan aset pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Memang semoga tadi tercerahkan apa yang ingin disampaikan kepada memang yang masih memiliki aset-aset negara mohon dikembalikan, dan juga pastinya kita mendukung pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memaksimalkan PAD. Pastinya ini juga akan berpengaruh dan pastinya membawa dampak baik bagi masyarakat Kalimantan Timur. Akhirnya saya Sartika Somoa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.